dialah penebusmu. Duka hati terhibur, indah celah terlebur, maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Dan di akhir dunia nanti, Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Seluruh alam bernyanyi, Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku karena aku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan.
Ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Kawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kupikul. Membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai milik yang sebaliknya telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebab
Sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Yesus menurut Lukas dimuliakan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai perjamuan ini digenapkan dalam kerajaan Allah. kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja para bangsa memerintah rakyatnya, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan yang pemimpin menjadi pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Maka aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. kemudian Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. lalu Yesus berkata kepada semua rasul, Ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? jawab mereka, Suatu pun tidak. katanya kepada mereka,
Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperempat batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang hendaknya terjadi. Yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Di luar suara jelas. Selamat siang. Mudah-mudahan belum lapar ya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama dengan Gereja Universal, Gereja Katolik, ya biasa disebut Gereja Universal, Gereja Katolik, atau dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Gereja Am. Am itu artinya umum. Mengapa disebut umum? Karena gereja yang satu itu dan kudus itu sama di seluruh dunia. Perayaan yang kita rayakan secara sederhana seperti ini namun hikmat itu sama dengan perayaan yang juga dirayakan oleh Bapak Paus kita di Vatikan sana, sama yang dirayakan oleh Kardinal di Katedral Jakarta, dan sama yang dirayakan oleh Bapak Uskup kita di Katedral Makassar, dan sama yang dirayakan oleh saudara-saudari kita semua umat beriman Katolik. Itu yang disebut dengan gereja yang umum, universal. Dan umum itu tidak dibatasi di dalamnya oleh suku, latar belakang, budaya, dan sebagainya. Dan Minggu Palma ini mengawali, kalau kita dengarkan tadi dalam keadaan sedikit mungkin ada ngatu-ngatunya sedikit Injil yang panjang ini ya, ini berapa lembar tadi, kita bisa melihat di situ bagaimana rentetan peristiwa Yesus yang sebelum masuk ke Yerusalem naik ke atas bukit melihat Yerusalem, lalu masuk ke Yerusalem, lalu kemudian menjalani sengsaranya yang dimulai dengan perjamuan makan terakhir bersama para muridnya, lalu kemudian tengah malam setelah perjamuan itu ditangkap, disiksa, disalibkan, wafat. Nah, kemudian nanti dalam Paskah kita rayakan kebangkitannya. Dan kita sudah mengawali dengan Minggu Palma. Ya, mengapa disebut Minggu Palma? Ya, karena dari kata palm, bahasa Inggrisnya palm. Di tempat Yesus sana itu yang ada adalah daun kurma, ya, pohon kurma, palem, sejenis palem-paleman sawit itu termasuk palem, kelapa, salak, bunga-bunga palma dan seterusnya, disimbolkan dengan hiasan yang sangat baik ini. Saya melihat hiasan ini di medsos kemarin, sampai juga perayaan iman kita ini nampaknya ada tanda petik keseragaman. Perayaan itu barangkali juga simbol dari kesatuan gereja. Hampir sama, boleh nanti buka di medsos ya, dekorasi Minggu Palma itu hampir sama untuk gereja Katolik. Nah, ada hal yang menarik dari simbol daun palma ini. Ya, terserah kita ambil daun palma ini di mana, di kuburan mungkin ada yang ambil di kuburan, ya. Di taman, di rumah, ambil di tetangga mungkin juga ya. Ada yang izin, ya. Mungkin juga ada yang tidak izin, nanti izinnya menyusul ya. Lewat SMS, ya.
Pokoknya daun palma itu kita bawa, diberkati. Mudah-mudahan nanti tidak ada yang cecer ya, jangan ditinggal di tempat duduk, bawa pulang ke rumah.